Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sumardianto. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memahami perencanaan pembelajaran dan asesmen. Ini kita buat terkait dengan terbitnya capaian pembelajaran yang baru di tahun 2024 ini. Video ini menjadi sangat penting bagi para guru karena kita akan belajar bagaimana membedah CP sampai kemudian kita menyusun TP hingga akhirnya TP itu bisa dipakai untuk menyusun RPP. Karena itu silakan mengikuti dengan seksama. Mari kita mulai. Baik, jadi kali ini kita akan memahami bagaimana perencanaan pembelajaran dan asesmen. Rujukannya adalah Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi tahun 2024. Nah, ketika kita membicarakan tentang merencanakan pembelajaran, maka proses berpikirnya adalah sebagai berikut, ada 3 tahap. Ini ditulis di dalam Panduan Pembelajaran Asesmen edisi revisi maupun di edisi sebelumnya. Jadi tahap pertama kita harus memahami yang namanya capaian pembelajaran, kemudian kita analisis. Yang kedua kita menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, baru kemudian merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, ketika kita menganalisis CP, ini nanti produknya adalah ACP atau analisis capaian pembelajaran. Ketika kita menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, tentu kita akan menghasilkan TP dan ATP. Nah, ketika kita merencanakan pembelajaran asesmen, produknya adalah berupa RPP atau modul ajar. Apa itu CP? Secara ringkas ditulis dalam panduan itu sebagai berikut. Jadi CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. Kompetensi setiap fase perkembangan. Lalu CP mencakup apa? Sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Isinya 2 hal pokok ini yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, paragraf. Kemudian CP perlu dirumuskan menjadi TP, tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian TP yang sudah disusun tadi diurutkan. Kenapa diurutkan? Karena masih belum nurut, sehingga menjadi alur tujuan pembelajaran atau urutan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh peserta didik hingga mencapai akhir fase. Nah, satu fase itu berapa lama? Kita lihat di panduan dalam halaman 12 ditulis seperti berikut. Jadi ada A, B, C, D, 6, 1, 2, 3, 6 fase ya. Fase A itu untuk yang kelas 1 sampai kelas 2 SD atau level selevel atau paket bisa program paket A. Lalu fase B itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6, fase D itu kelas 7, 8 dan 9 SMP, lalu fase E itu kelas 10, kemudian fase F kelas 11 dan kelas 12. Jadi kalau ditanya berapa lama satu fase tergantung pada fasenya. Di SD itu setiap fase 2 tahunan, di SMP 3 tahun, lalu di SMA ada yang 1 tahun untuk kelas 10 dan 2 tahun di kelas 11 dan 12. Nah, tadi dikatakan bahwa CP itu kan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang ditulis dalam bentuk narasi. Nah, ini misalnya CP yang digambarkan dalam bentuk simbol-simbol sebagai berikut. Kalau kita perhatikan ini kan berantakan tempatnya, karena mana materi, mana kompetensi masih jadi satu ditulis dalam bentuk sebuah narasi. Lalu kenapa dianalisis? Menganalisis itu apa sih? Menganalisis itu sama dengan menguraikan, menelaah, dan menjabarkan. Jadi dari paragraf yang campur ini kita akan telaah, kita akan uraikan dan jabarkan mana kompetensi dan mana materi. Ini berlaku satu fase. Jadi kalau kita kerjakan maka kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, kompetensi kita ambil, kita sendirikan, kemudian materi-materi kita sendirikan, sisanya tinggal tersini. Ini kata-kata yang tidak menjadi kata kunci, hanya menjadi penyambung sebuah paragraf kalimat supaya maknanya bisa dipahami dengan mudah. Nah, proses inilah yang namanya ACP. Kita mencari mana kompetensi dan mana
materi. Setelah jadi ACP, maka kita sudah menemukan mana kompetensi dan mana materi. Jadi kita tinggal tata, kita gandeng kompetensi digandeng materi, jadilah tujuan pembelajaran. Memang demikian definisi di panduan pembelajaran. Jadi TP itu adalah gabungan antara kompetensi dan materi. Maka jadinya demikian. Jadi K1 ini 1 TP, 1 TP, 1 TP, 1 TP. Setiap TP ada kompetensi, ada materi, kompetensi, ada materi. Nah, contoh yang kita berikan di sini adalah pada level SMP, sehingga materinya akan kita pilih mana untuk kelas 7, 8, dan 9. Misalnya tertata sebagai berikut di dalam satu narasi CP itu. Oh, ini cocok kelas 7, ini kelas 9, kelas 7, kelas 8, 8, kelas 7 lagi, kelas 9, 7, 7, 8, sehingga tempatnya urutannya masih tidak urut. Makanya kemudian kita harus urutkan. Nah, proses mengurutkan ini itu jadinya adalah menjadi ATP. Jadi kira-kira begini, kelas 7 kita kumpulkan, kita urutkan. Nah, kode-kode ini boleh menggunakan kode yang berbeda-beda setiap guru, yang penting bisa dipahami. Kalau saya menggunakannya model begini, jadi 7 artinya kelas 7, 1 itu semester 1, 1 ini berarti urutan materi ke 1. 7, 1, 2 berarti kelas 7 semester 1 urutan materi ke 2. Nah, misalnya 7, 2, 3 artinya berarti kelas 7 semester 2 urutan materi ke-3. Demikian sampai misalnya 9, 2, 2. Berarti kelas 9 semester 2 urutan materi ke-2. Nah, sekarang sudah tertata seperti ini. Inilah namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi alur ini sudah siap kita lanjutkan untuk menjadi perencanaan yang berupa RPP maupun MA dengan mengikuti alur ini. Nah, penting alur ini harus dibuat setiap sekolah itu sama, setiap mapel. Jadi misalnya satu sekolah ada 3 guru bahasa Indonesia misalnya, maka beliau harus duduk bersama menyepakati urutan ini sehingga nanti tidak ada pengulangan materi di kelas yang berbeda. Kalau beda sekolah tentu boleh beda, tapi kalau satu sekolah itu harus sama supaya murid juga tidak mendapatkan materi secara parsial, tapi utuh semua mendapatkan. Nah, kemudian mari kita berlatih. Ini misalnya contoh. Ini sebuah contoh CP dan mapel tertentu. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, bulat, dan akar, dan seterusnya. Sampai pada peserta didik dapat menggunakan faktorisasi, prima, dan pengertian. Nah, kalau kita lihat paragraf ini atau narasi ini kan masih campur mana kompetensi, mana materi. Karena itu dari CP yang masih satu fase ini, kita harus membedahnya, menganalisisnya menjadi beberapa bagian, terutama kita cari mana kompetensi dan mana materinya yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau dari ini maka mana kompetensi materinya akan ketemu seperti ini kurang lebih. Jadi kompetensi itu apa? Nah, ini kompetensi ya. Kompetensi itu sebenarnya sama dengan kata kerja. Jadi kita cari aja kata kerjanya, membaca, menulis, membandingkan, menerapkan, menggunakan. Nah, materi saya ambil sebagian saja karena sisanya materi. Bilangan bulat, bilangan desimal, dan sebagainya. Ini proses ini namanya CP. Kita cari mana kompetensi dan mana materi. Setelah ketemu begini, lalu kita buat tujuannya. Ya kita gabung aja kompetensi mana, materi mana. Jadi kira-kira akan menjadi tujuan sebanyak ini. Ini dengan 2 materi saja. Nanti kalau banyak materi tentu lebih banyak. Jadi membaca bilangan bulat, menulis bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, menerapkan bilangan bulat, menggunakan bilangan bulat. Ini berarti yang menggunakan satu materi. Berikutnya mungkin yang materi kedua adalah membaca bilangan desimal, menulis bilangan desimal, dan sebagainya. Lalu kita kemudian urutkan. Kita lihat materinya. Materinya cocoknya di kelas berapa. Misalnya membaca bilangan bulat untuk kelas 7 semester 1. Kita belum mengurutkan urutannya karena kita masih mencari materi ini yang cocok kelas berapa. Menulis bilangan bulat misalnya kelas 7 semester 1.
membandingkan bilangan bulat kelas 7 semester 2, menerapkan bilangan bulat kelas 9 semester 1 karena sudah menerapkan misalnya. Menggunakan sudah lebih tinggi lagi berarti sudah sampai kelas 9 juga semester 1. Kemudian membaca bilangan desimal kelas 7 semester 1 lagi dan sebagainya sampai kemudian ini sudah ketemu mana kelas 7 semester berapa, mana kelas 8 semester berapa, demikian juga mana kelas 9 semester berapa. Nah setelah ini baru kita nanti tata sesuai dengan urutannya seperti yang diagram yang tadi itu. Di dalam panduan memang dijelaskan bahwa penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Ada di halaman 18. Sebaiknya, tentu lebih lengkap, lebih bagus seperti yang pernah kita pelajari atau kita diskusi selama ini, misalnya rumusan tujuan itu kan harus ada ABCD, audience, behavior, conditions, dan degree. Nah ini tinggal nambahkan aja. Kita menggunakan rujukan yang di panduan. Setelah ini proses ini namanya ACP. Lalu kita teruskan ke TP. Setelah jadi TP, maka kita tata, kita tulis alur menjadi sebuah alur. Kolomnya saya buat seperti ini, tapi dikembangkan juga boleh karena format tidak ada yang mengikat. Jadi misalnya di depan ini kode yang tadi itu ya kelas 7 semester 1. Nah angka 1 ini merupakan urutan materi. Jadi kelas 7.1.1 berarti kelas 7 semester 1 untuk urutan materi yang pertama. 9.1.2 berarti kelas 9 semester 1 urutan materi yang kedua. Ini kelas 9 semester 2 urutan materi yang pertama. Yang dari ini tadi, yang dari yang sudah kita buat sebelumnya tadi, kemudian kita tata sesuai dengan urutannya. Maka jadilah alur tujuan pembelajaran. Nah, boleh juga ditambahkan dalam kolom ketika kita membuat ATP itu alokasi waktu dan teknik assessment juga boleh. Karena akan memudahkan kita nanti ketika kita membuat rencana pembelajaran RPP atau mungkin modul ajar. Tidak seperti juga tidak apa-apa, yang penting adalah ini alur itu. Nah kalau saya memang lebih senang begini karena nanti ketika membuat RPP itu kita tinggal mengambil aja, berpikirnya di awal. Dan kita nanti akan belajar bagaimana pemilihan teknik assessment. Nah contoh 2, kita ambil 1 CP mapel lain. Lihat agama ini ya berarti PAI. Bunyi CP di mapel PAI ini sesederhana ini, tidak serumit yang di matematika tadi. Jadi ketika kita menemukan mapel yang CP-nya sederhana seperti ini, maka kita lebih gampang membuatnya ACP. Jadi lagi mana kompetensinya dan mana materinya kita akan cari. Jadi ternyata 1 CP ini di agama itu hanya ada 1 kompetensi. Cuma materinya mungkin seperti ini. Ini kalau saya salah mungkin mohon dibetulkan karena saya bukan guru PAI. Jadi misalnya begini, ayat Al-Quran ayat Al-Quran dan hadis tentang ini CP-nya, ini elemennya elemen Al-Quran dan hadis ya. Ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya iman, takwa, toleransi, dan sabar. Setelah kita jadi CP, kita tambahkan, tentu kita susun menjadi TP. Nah, TP-nya memahami Al-Quran tentang pentingnya iman, memahami tentang takwa, memahami GS tentang toleransi dan sebagainya, hingga terakhir memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang sabar. Ini misalnya saja. Nah, khusus kata memahami itu belum bisa diukur. Kalau dulu kita kenal dengan istilah yang KKO, kata kerja operasional, mana memahami itu belum operasional karena belum bisa diukur. Karena itu kalau ketemu dengan kata memahami kita bisa membuatnya lebih terukur. Istilahnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Ada beberapa rujukan kalau kita menggunakan yang teorinya Wijin, memahami itu ada 6 hal yang bisa menjadi bukti bahwa memahami. Intinya
Ketika kita ketemu dengan kata memahami, maka kita harus mencari bukti apa yang membuktikan bahwa anak itu sudah memahami. Nah, contoh saya adalah sebagai berikut. Ketika kita menemukan kata memahami Al-Quran dan hadis, nanti kita akan buat indikatornya. Namun saya akan melanjutkan urutan ini. Ini adalah TP yang masih belum urut penyajiannya. Karena itu kita buat dulu ATP-nya, tapi kita pilah-pilah dulu, misalnya ini cocok kelas 7, 1, kelas 7 semester 2, misalnya kelas 9 semester 1, misalnya kelas 8 semester 1, 8 semester 2. Nah, tentu ini masih belum urut, maka tapi kita sudah menemukan untuk kelas berapa materi itu dan di semester berapa. Maka kita menata urutan materinya saja, maka jadilah seperti ini urutannya. Jadi 71 memahami ini, 72 ini, 81 ini, 82 ini, 91 ini. Kalau mau dibuat urutan materinya, mungkin boleh juga, tapi tidak juga tidak apa-apa. Nah, saya hanya fokus pada kata memahami. Ketika kita ketemu dengan kata memahami, maka kita harus breakdown, kita harus buat buktinya bahwa anak sudah memahami. Kalau kita ambil salah satu contoh yang kita diskusikan dengan guru agama, misalnya apa sih bukti bahwa anak itu sudah memahami Quran hadis tentang pentingnya iman. Oh, misalnya peserta didik dapat membaca atau mampu membaca Quran hadis, mampu mengartikan Quran hadis, tentu pentingnya tentang iman ya, Quran hadis tentang pentingnya iman. Dapat menafsirkan misalnya Quran hadis tentang pentingnya iman, kemudian peserta didik mampu, silakan diteruskan. Ini pun masih banyak ya, karena masih punya dua, mampu membaca Quran dan hadis. Padahal Quran tersendiri, hadis tersendiri. Sehingga dari satu tujuan ini bisa dijabarkan menjadi banyak IPK. Nah, setelah jadi IPK itulah nanti baru diurutkan menjadi ATP-nya. Kira-kira begitu bedah PTP kita. Kemudian kita setelah ini kita akan belajar di video selanjutnya tentang bagaimana menggunakan tujuan di dalam ATP menjadi RPP yang sederhana, yang tidak meribetkan para guru. Silahkan nantikan berikutnya, kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.